Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sudah menikmati waktu kita beribadah bersama keluarga dan juga bersama rekan-rekan jemaat kita walaupun masih online. Dan kita bersyukur hari ini, sore ini kita bisa belajar lagi firman Tuhan yang saya percaya pasti sangat menguatkan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami tahu ada pelajaran dari Alkitab yang akan membuat kami semakin baik Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin juga berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu urapi kami semua yang mendengar Tuhan, supaya kami juga mau berubah Tuhan. Kami bukan hanya sekedar menerima informasi, kami mengalami transformasi oleh kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu supaya isi hati-Mu yang disampaikan untuk kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Diingat Allah. Diingat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan sangat senang setiap kali kita diingat oleh seorang yang kita anggap penting, seorang yang kita hormati. Kalau kita bertemu di jalan, kemudian mereka bisa mengingat kita, itu akan sangat menyenangkan kita sekali. Tapi saya percaya di atas semua itu, yang paling akan membuat kita senang adalah ketika kita diingat oleh Allah. Nah, bukan berarti Tuhan itu pelupa, tetapi kita akan belajar dari satu tokoh bagaimana dia akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk satu misi yang khusus, yaitu Cornelius. Di Kisah Rasul 10 ayat yang keempat, saya akan bacakan tentang Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Alkitab berkata, Tuhan mengingat Cornelius. Ini adalah peristiwa ketika Injil, terutama pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu pertama kali diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Kita tahu bahwa para murid Tuhan Yesus berasal dari bangsa Yahudi. Dan Cornelius adalah orang non-Yahudi pertama yang kemudian menerima baptisan Roh Kudus. Dan itu terjadi kenapa Alkitab berkata ketika doa dan sedekahnya naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat dia. Nah, kita akan belajar ada 4 hal yang saya rindu supaya kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi seseorang yang diingat, yang menonjol di hadapan Tuhan, yang menarik perhatian Tuhan. Di Kisah Rasul 10 ayat 1 dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi Cornelius ini seorang prajurit Romawi dan pangkatnya tinggi. Dia seorang perwira, menurut penelitian Alkitab dia mengepalai 6.000 tentara. Dan dia dikatakan di ayat 2 yang luar biasa, ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi 4 hal ini yang dimiliki oleh Cornelius, dan ini unik. Yang pertama, dia saleh. Di ayat 2 dikatakan ia saleh. Saya sudah katakan tadi, dia seorang perwira Romawi yang adalah penjajah. Artinya dia punya kuasa. Dia bukan hanya punya kuasa di kekaisarannya di Romawi karena dia seorang pejabat tinggi, tapi karena dia juga penjajah, dia punya kekuasaan di kotanya. Dan juga saya percaya dia punya banyak uang. Nah, biasanya kekuasaan dan uang yang banyak itu kombinasi yang sukar untuk orang hidup saleh. Baik di zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Karena godaannya akan sangat banyak. Tetapi Alkitab mencatat dia hidup saleh. Jadi untuk diingat oleh Tuhan, kita perlu hidup dalam kekudusan. Sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya sekedar, ya saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya diselamatkan, ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kita perlu hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan itu sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tuhan itu tidak tertarik dengan penampilan fisik seseorang. Tuhan itu tidak tertarik dengan intelektual seseorang. Tuhan itu tidak tertarik dengan kekayaan seseorang. Yang paling membuat Tuhan tertarik adalah kekudusan hidupnya. Di Mazmur 96 ayat 9, Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi." Jadi kekudusan itu bagi Tuhan adalah sebuah perhiasan, sesuatu yang berharga. Bagi manusia mungkin itu sesuatu yang dianggap bodoh. Kamu mau hidup idealis, kamu mau hidup kudus di tengah bangsa, di tengah dunia yang sekarang kompromi. Kamu rugi kalau kamu nggak kompromi. Tapi bagi Tuhan kekudusan itu sesuatu yang berharga. Ini disebut perhiasan. Dalam King James Version lebih jelas lagi dikatakan, "Oh, worship the Lord in the beauty of holiness." Katakan sama-sama, beauty of holiness. Jadi bagi Tuhan, holiness is a beauty. Kekudusan itu satu kecantikan, satu keindahan. Kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan digambarkan sebagai mempelai pria dan gereja kita digambarkan sebagai mempelai wanita. Apa yang menarik bagi mempelai pria
Kecantikan mempelai wanitanya. Dan Alkitab berkata kecantikannya itu kekudusannya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bertumbuh dalam kekudusan kita. Dan bagaimana bertumbuh dalam kekudusan? Buang segala dosa, buang segala kenajisan. Di Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Dalam bahasa Yunaninya percabulan itu porneia. Semua yang bersifat pornografi, buang, matikan. Kenajisan. Kenajisan di dalam bahasa Yunani itu adalah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Orang yang jatuh dalam dosa itu karena memang dia masih manusia. Tapi dia segera bertobat dan bangkit, berusaha untuk tidak jatuh lagi. Tapi orang yang hidup dalam dosa, dia tiap hari terus-menerus masih melakukan dosa yang sama. Dan dia tidak mau berhenti, kenapa? Karena dia masih menyukai dosanya. Dia suka melakukan dosanya. Dia takluk kepada dosa tersebut. Dia terikat kepada dosa tersebut. Juga buang segala sesuatu, matikan dan segala sesuatu itu hawa nafsu. Hawa nafsu ini dalam bahasa aslinya itu tidak bisa menguasai diri dalam menginginkan hal-hal najis. Jadi nafsunya itu lebih menguasai logikanya, lebih menguasai kehendaknya. Matikan juga nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu di ayat 7 sambung lagi. Sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Singkat cerita adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus terus matikan dalam diri kita, buang dari dalam diri kita. Amin. Sehingga kita bisa hidup saleh. Dan orang yang hidup saleh itu yang akan menarik Tuhan, diingat oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Cornelius itu dikatakan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi dia berhasil mendidik seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya, semua stafnya yang tinggal dekat dengan dia untuk takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mendidik isi rumah kita tidak bisa hanya teori. Untuk mendidik orang di luar, kita bisa menyampaikan teori. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu praktek kita. Tapi orang di rumah kita, mereka tahu teori dan praktek kita. Dan mereka akan menilai, kamu cuma bicara teori, kamu nggak praktekkan, sehingga mereka tidak akan tiru. Itu sebabnya Cornelius dikatakan, ia lebih dulu takut akan Allah, baru seisi rumahnya takut akan Allah. Itu sebabnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan. Kalau kita ingin anak kita, bahkan kalau kita sudah punya keturunan ketiga, cucu, kita ingin cucu kita takut akan Allah, itu harus dimulai dengan orang tua yang takut akan Allah, suami yang takut akan Allah. Mungkin ada istri-istri yang berkata, tapi suami saya tidak takut akan Tuhan. Tidak masalah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita yang dipercayakan, seorang istri, mungkin single mother, memelihara melawat anak, hiduplah saleh, hiduplah takut akan Allah. Kenapa? Ada sebuah hubungan penting antara kehidupan seseorang terhadap anak-anaknya, bahkan kehidupan generasi selanjutnya. Ada satu penelitian ilmiah, ini dilakukan oleh sebuah tim sosiologi. Mereka meneliti kehidupan dua orang pria yang hidup di abad ke-18, jadi kurang lebih 300 tahun yang lalu, di New York. Yang satu bernama Max Jukes, yang satu bernama Jonathan Edwards. Hasil survei mereka menunjukkan, Max Jukes ini orang yang bukan takut Tuhan. Istrinya juga bukan orang yang takut akan Allah. Dan dari 1.200 orang keturunannya, ini sudah 300 tahun kemudian, diteliti 440 orang hidup dalam pesta pora. 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis. 190 orang menjadi pelacur. 130 orang menjadi narapidana. 100 orang menjadi pemabuk. 60 orang menjadi pencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seksual. 7 orang menjadi pembunuh. Tidak ada satupun dari keturunannya yang memiliki sumbangan berarti untuk negara. Sebaliknya negara dirugikan jutaan dolar. Di sisi lain mereka meneliti Jonathan Edwards. Dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang pemikir yang cemerlang di Amerika, dan kemudian dia menikah dengan Sarah, istrinya juga orang yang setia kepada Tuhan. Ini keturunan mereka. 300 orang menjadi pendeta, misionaris dan guru besar di bidang teologi. 120 orang menjadi profesor, 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter, lebih dari 60 orang menjadi penulis buku terkenal, 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, banyak yang menjadi pemilik pabrik, 3 orang menjadi anggota kongres, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Hampir-hampir tidak ada satu anggota keluarga Jonathan yang tidak memberikan sumbangan bagi negara. Kenapa? Karena nenek moyang mereka takut akan Tuhan. Itu sebabnya Yesaya pasal 6 ayat 9 berkata, Yesaya 61 ayat 9, keturunanmu akan terkenal di bangsa-bangsa.
dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saya percaya kehormatan kita adalah anak cucu kita. Alkitab berkata, mahkota anak cucu itu nenek moyang, kehormatan nenek moyang itu anak cucu mereka. Nah, bagaimana kita bisa memastikan anak cucu kita menjadi orang yang diberkati Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Saya motivasi kita, kalau kita sedang jauh dari Tuhan, segera kembali. Karena ini hidup, jangan bilang ini hidup saya. Saya yang menjalaninya, saya yang akan menuai hasilnya. Tidak. Keturunan kita juga akan menuai apa yang kita tuai, apa yang kita tabur. Kalau kita tabur hal baik, mereka akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Cornelius, dia orang yang takut akan Allah, sehingga seisi rumahnya menjadi orang yang takut akan Allah. Lalu yang ketiga, Cornelius memberi banyak sedekah. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, jangan salah mengerti. Bukan berarti supaya kita diingat oleh Allah, kita menyogok Tuhan. Semakin banyak kita memberi, semakin Tuhan akan mengingat. Nah, untuk manusia mungkin seperti itu. Kalau saudara memberi kepada seseorang 1 miliar, saya yakin seumur hidup saudara akan diingat oleh orang tersebut. Tapi bagi Tuhan, bukan masalah jumlah. Kenapa? Yang membuat Tuhan terkesan adalah apa hal yang spesial dengan pemberian itu. Ada sesuatu yang khusus. Satu contoh, di Markus 12 ayat 42 sampai 44. Tuhan Yesus terkesan dengan pemberian seorang janda miskin. Markus 12 ayat 42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Peser itu mata uang terkecil pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin 100 perak, ya nggak tahu. Masih ada nggak ya? Mungkin sekarang 500 rupiah yang terkecil. Kalau 2 peser berarti 1.000 rupiah. Dia masukkan 1.000 rupiah ke kantong persembahan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi rupanya Tuhan Yesus memperhatikan apa yang kita berikan. Ada orang-orang yang memberikan banyak. Satu kali memberi 1 juta, 2 juta, mungkin 5 juta, 10 juta rupiah kalau dikuruskan sekarang ke dalam amplop persembahan. Tapi kemudian ada seorang janda yang memberikan 1.000 rupiah. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi ternyata bagi Tuhan, yang berkesan itu bukan berapa banyak yang kita beri, tapi berapa banyak sisanya. Kalau yang kita beri itu besar tapi sisanya jauh lebih banyak, bagi Tuhan Yesus itu biasa saja. Kenapa janda ini sangat berkesan? Karena dia berikan satu persembahan, seluruh nafkahnya. Habis, dia nggak punya apa-apa. Saya nggak yakin ada lagi orang yang berani memberi seperti itu sekarang. Saya tidak sedang memposisikan kita untuk memberi semacam itu, tapi supaya kita mengerti bahwa Tuhan akan berkesan dengan pemberian yang berarti. Ada seseorang yang berkata, if it hurts your heart, it touch his heart. Kalau itu sampai sakit di hati kita, waktu kita memberi, mungkin kita berjuang, itu akan menyentuh hati Tuhan, itu akan berkesan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Cornelius saleh. Yang kedua, dia takut akan Tuhan, dan dia juga didik seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, dia memberi banyak. Lalu yang keempat, ia senantiasa berdoa. Artinya, dia tidak on off. Dia berdoa konsisten, dia berdoa terus menerus. Dan di dalam bahasa aslinya, ini bukan hanya berdoa dikatakan, ia merindukan. Dia menginginkan, dia membutuhkan Allah. Jadi dia senantiasa merindukan Tuhan. Dia bukan hanya berdoa karena dia punya kebutuhan, tapi dia senantiasa rindukan pribadi Tuhan. Dan kita harus menjadi orang yang seperti ini. Jadi kita harus selalu merindukan Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena ini tujuan manusia diciptakan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mempunyai rekanan yang bisa dia ajak berkomunikasi yang serupa dengan dia. Tuhan punya miliaran malaikat sejak miliaran tahun yang lalu. Tapi Tuhan tidak punya pribadi yang serupa dan segambar dengan dia. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tujuannya adalah supaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan Adam. Kita lihat di kitab Kejadian, Tuhan sering turun ke Taman Eden hanya untuk bercengkerama, bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Kenapa? Tuhan rindu. Tuhan butuh untuk berkomunikasi dengan kita. Itu sebabnya kita juga harus merindukan hal yang sama. Kita tidak hanya berdoa waktu kita punya kebutuhan. Kita tidak hanya berdoa waktu kita sakit, waktu kita sedang butuh uang. Tidak. Kita datang kepada Tuhan, kenapa? Karena kita rindu berkomunikasi dengan Dia. Kita rindu menyembah Dia, dan Dia akan disenangkan. Dan hal itu yang akan membuat
Tuhan senantiasa mengingat kita. Ketika kita datang kepada Dia, Tuhan tahu, ya, ini anakku, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya sungguh berdoa supaya kita semua bisa jadi sama seperti Cornelius. Kita menjadi orang yang diingat Allah. Kenapa? Karena kita hidup saleh, kita hidup dalam kekudusan. Kita buang semua yang najis. Kita matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, mari beri teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan minta anak kita untuk baca Alkitab kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Jangan minta anak-anak kita untuk berdoa kalau mereka tidak melihat kita suka berdoa. Jangan suruh mereka untuk melayani kalau kita juga tidak memberikan talenta kita untuk melayani. We do first, kita beri example, teladan, maka mereka juga akan mengikutinya. Lalu yang ketiga, kita memberi. Memberi bukan hanya asal memberi, tapi memberi yang membuat hati Tuhan berkesan. Seperti janda tadi. Dia memberi mungkin kelihatannya sedikit, tapi dia memberi seluruh nafkahnya. Sesuatu yang mungkin mengancam hidupnya, karena dia tidak punya lagi uang apa-apa. Tapi justru itu mengesankan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti suruh Yudas bendahara kasih uang sama janda itu. Karena Yesus tahu semua uangnya sudah habis diberikan kepada rumah Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, dia senantiasa berdoa. Berdoa di sini bicara tentang merindukan Tuhan. Senantiasa merindukan Tuhan. Bukan hanya berdoa ketika punya kebutuhan. Tapi kita tahu kita merindukan Tuhan karena kita diciptakan untuk bersekutu dengan Dia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan. Sebabnya hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita minta. Tapi waktu kita minta kepada Dia, Dia senangkan. Karena itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan sore hari ini. Kami mau bertumbuh seperti Cornelius dalam Alkitab. Tolong kami, kalau masih ada dalam diri kami hal-hal duniawi, kami tahu ini tidak menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau bertobat, kami mau tinggalkan hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bahkan kata-kata kotor, marah, geram. Kami mau bertobat daripadanya Tuhan. Dan tolong kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Sehingga keturunan kami diberkati. Hamba mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran ini. Berkati anak cucu mereka Tuhan. Saat kami hidup takut akan Tuhan, kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Keturunan kami akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan tolong kami juga untuk menjadi orang yang murah hati memberi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara juga sedang mempunyai pergumulan. Mari datang kepada Tuhan. Anda bisa taruh tangan kanan di dada, kita bersepakat bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat mereka yang datang kepadamu, apakah mereka sedang sakit atau sedang punya kebutuhan keuangan. Apapun itu Tuhan, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan bisa diandalkan. Dan Tuhan mau peduli menolong kami. Urapi kami semua, berikan kami hikmat, berikan kami jalan keluar, berikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa untuk semua tenaga medis yang sedang bertugas saat ini. Biar perlindungan Tuhan atas mereka, para dokter, para perawat, para petugas rumah sakit, ditutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang terpapar oleh COVID-19 Tuhan. Bahkan mereka yang ODP, PDP dan sudah positif dijamah oleh Tuhan segera mengalami kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang mereka kasihi Tuhan. Berkati juga pemerintah kami, berikan hikmat dalam memimpin negara kami melewati masa-masa ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau Bapak Saudara diberkati, Bapak Saudara bisa like, bisa share kepada orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi. Nanti kami upload di YouTube. Bapak Saudara juga bisa subscribe di channel kami. Tujuannya supaya firman Tuhan ini bisa tersebar kepada lebih banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.